Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Endang Novitasari, peserta Latsar CPNS golongan 3 angkatan 2 Kabupaten Oku Timur, Provinsi Sumatera Selatan. Saat ini saya ditugaskan di Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Oku Timur. Di sini saya akan menjelaskan tentang tata cara penyusunan dan penilaian daftar usulan penetapan angka kredit atau DUPAK Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Oku Timur. Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disingkat Pol PP adalah anggota Satuan Polisi Pamong Praja sebagai aparat pemerintah daerah yang diduduki oleh pegawai negeri sipil dan diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh sesuai peraturan perundang-undangan dalam penegakan peraturan daerah dan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat. Daftar usulan penetapan angka kredit yang selanjutnya disebut DUPAK adalah daftar yang berisi jumlah satuan angka kredit dari butir-butir kegiatan yang telah dilaksanakan dan dibuat oleh seorang yang mempunyai jabatan fungsional Polisi Pamong Praja. Tata cara pengajuan DUPAK. Yang pertama, pejabat fungsional mengumpulkan angka kredit sesuai dengan tupoksi yang ada. Setelah angka kredit terkumpul, akan disahkan melalui penetapan angka kredit yang ditandatangani oleh tim angka kredit yang sudah kompeten dan mengantongi sertifikat serta ketua tim angka kredit yang mempunyai SK atau surat keputusan di kabupaten masing-masing. Selanjutnya, PAK atau penetapan angka kredit tersebut berfungsi untuk menaikkan pangkat dan jabatan bagi pejabat fungsional tersebut secepat-cepatnya 2 tahun dan selambat-lambatnya 7 tahun. Kemudian setelah terbentuknya PAK, tim angka kredit akan melaksanakan sidang penetapan angka kredit supaya akan diketahui apakah pejabat fungsional tersebut bisa dinaikkan atau tidak untuk alih jenjang atau alih jabatan. Dokumen DUPAK terdiri dari: pertama, surat pengantar dari unit kerja; kedua, formulir DUPAK, yaitu sesuai dengan lampiran peraturan Mendagri dan Kepala BKN nomor 34 dan nomor 9 tahun 2015 tentang ketentuan pelaksanaan Permenpan dan RB nomor 4 tahun 2014 tentang jabatan fungsional Pamong Praja dan angka kreditnya. Ini adalah lampiran untuk dokumen DUPAK, yaitu lampiran ke-7 untuk Pol PP Pemula, anak lampiran ke-8 untuk Pol PP Terampil. Selanjutnya, dokumen DUPAK terdiri dari surat keputusan jabatan fungsional Pol PP, surat keputusan kenaikan pangkat terakhir, penetapan angka kredit terakhir jika ada, kemudian untuk bukti fisik penugasan yaitu pertama, surat perintah tugas, kedua, laporan kegiatan, dan yang ketiga adalah dokumen foto. Tim penilaian dan angka kredit. Demi kelancaran penilaian dan penetapan angka kredit, setiap Pol PP wajib mencatat, menginventarisasi seluruh kegiatan yang dilakukan dan mengusulkan daftar usulan penetapan angka kredit atau DUPAK. Tim penilai angka kredit jabatan fungsional Polisi Pamong Praja selanjutnya disebut tim penilai adalah tim yang dibentuk dan ditetapkan oleh pejabat yang berwenang dan bertugas menilai prestasi kerja jabatan fungsional Pol PP. Tugas tim penilai di kabupaten atau kota yaitu: pertama, membantu Kepala Satuan Polisi Pamong Praja kabupaten atau kota dalam menetapkan angka kredit bagi Pol PP Pemula pangkat pengatur muda golongan ruang 2A sampai dengan Pol PP Penyelia pangkat penata tingkat 1 golongan ruang 3D dan Pol PP Ahli Pertama pangkat penata muda golongan ruang 3A sampai dengan Pol PP Ahli Madya pangkat pembina golongan ruang 4A di lingkungan kabupaten atau kota. Kedua, melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kota yang berhubungan dengan penetapan angka kredit.
Keanggotaan tim penilai. Pertama, seorang ketua merangkap anggota. Kedua, seorang wakil ketua merangkap anggota. Tiga, seorang sekretaris merangkap anggota dan paling kurang 4 orang anggota. 4. Seorang tim penilai harus berasal dari unsur kepegawaian. 5. Anggota paling kurang 2 orang berasal dari jabatan fungsional Pol PP. Selanjutnya yaitu adalah penilaian angka kredit. Penilaian adalah pemberian nilai yang dilakukan seseorang atas dasar data-data atau dokumen yang telah diperiksa dan diyakini kebenarannya atas kesesuaian data yang terhimpun. Kemudian, angka kredit adalah satuan nilai dari tiap kegiatan atau akumulasi nilai yang harus dicapai oleh jabatan fungsional Pol PP dalam rangka pembinaan karir. Angka kredit menjadi tolak ukur dan sebagai acuan sejauh mana anggota Pol PP sebagai unsur penegak peraturan daerah, penyelenggaraan ketertiban umum, serta pelindungan masyarakat dan penilaian angka kredit. Dalam penilaian angka kredit harus menerapkan beberapa prinsip. Yang pertama, objektif, selanjutnya jujur, yang ketiga independen, dan yang terakhir harus akuntabel. Perangkat angka kredit. Pertama, Permenpan dan RB nomor 4 tahun 2014 tentang jabatan fungsional polisi, pamong praja dan angka kreditnya. Di sana menjelaskan tentang rincian kegiatan dan satuan angka kredit. Selanjutnya, jumlah angka kredit kumulatif Pol PP sesuai dengan pendidikan jabatan. Yang terakhir, satuan angka kredit konversi inflasi Pol PP. Kedua, Peraturan Bersama Mendagri dan Kepala BKN nomor 34 tahun 2015 dan nomor 9 tahun 2015 tentang ketentuan pelaksanaan Permenpan dan RB tentang jabatan fungsional polisi, pamong praja dan angka kreditnya. Di sana menjelaskan tentang contoh SK Pol PP, contoh penetapan angka kredit, contoh formulir SPMK Pol PP, contoh formulir Dupak Pol PP. Angka kredit dan level jabatan. Satuan angka kredit pada level jabatan Pol PP terampil dan Pol PP ahli yang dibutuhkan untuk satu tingkat pada pangkat dan jabatan lebih tinggi. Berikut ini adalah tabel kebutuhan naik pangkat untuk jabatan fungsional Pol PP terampil beserta jumlah angka kreditnya. Berikutnya yaitu tabel kebutuhan naik pangkat untuk jabatan fungsional Pol PP ahli beserta angka kreditnya. Dalam hal ini, jabatan fungsional Pol PP ahli dibedakan menjadi 3, yaitu pertama, muda dan madya. Di sana terdapat beberapa angka kredit yang harus dikumpulkan untuk kebutuhan naik pangkat. Selanjutnya yaitu adalah syarat naik pangkat fungsional Pol PP. Dalam kategori Pol PP terampil ada golongan 2A sampai dengan 3D. Selanjutnya dalam Pol PP ahli ada golongan ruang 3A sampai dengan 4D. Syarat naik pangkatnya yaitu pertama, paling singkat 2 tahun dalam pangkat terakhir, kedua, memenuhi angka kredit kumulatif, dan ketiga, nilai prestasi kerja bernilai baik dalam 1 tahun terakhir. Selanjutnya, syarat naik pangkat jabatan fungsional Pol PP kategori Pol PP terampil dan kategori Pol PP ahli. Syarat untuk naik pangkat yaitu paling singkat 1 tahun dalam pangkat terakhir, kedua, memenuhi angka kredit kumulatif, ketiga, nilai prestasi kerja bernilai baik dalam 2 tahun terakhir, keempat, wajib mengikuti uji kompetensi, dan yang terakhir, tersedia formasi jabatan. Syarat naik pangkat jabatan fungsional Pol PP dari kategori keterampilan ke kategori keahlian atau penyesuaian ijazah. Yang pertama, paling singkat 1 tahun dalam pangkat terakhir. Yang kedua, memenuhi angka kredit kumulatif yang ditentukan. 3. Nilai prestasi baik dalam 2 tahun terakhir. 4. Memiliki ijazah paling rendah S1 atau D4. 5. Wajib mengikuti diklat fungsional Pol PP. 6. Tersedia formasi jabatan.
Berikut adalah formasi jabatan fungsional Pol PP untuk Kabupaten Oku Timur. Berdasarkan Surat Rekomendasi Kementerian Dalam Negeri nomor 331.1/652/BAK, jumlah formasi jabatan fungsional Polisi Pamong Praja Kabupaten Oku Timur adalah sebagai berikut. Untuk jenjang keahlian, ahli madya jumlah formasi adalah 5. Untuk ahli muda jumlah formasi 23. Ahli pertama jumlah formasi 55. Kemudian untuk jenjang keterampilan, penyelia jumlah formasinya adalah 20. Pelaksana lanjutan atau mahir 49. Terampil 265. Berikut adalah tahapan dalam penilaian Dupak. Yang pertama, sosialisasi pelaksanaan penilaian dengan menetapkan batas waktu periode pengumpulan Dupak. Kemudian, penetapan waktu dan pelaksanaan rapat persiapan. Yang ketiga yaitu pengumpulan dokumen Dupak. Selanjutnya, pendistribusian dokumen Dupak. Yang terakhir adalah penetapan waktu dan tempat verifikasi serta penilaian angka kredit. Tahapan selanjutnya yaitu adalah sidang penetapan angka kredit. Sidang pleno penetapan angka kredit adalah sidang atau rapat yang membahas permusyawaratan secara keseluruhan dan dilakukan oleh anggota atau tim dengan minimum setengah ditambah 1 tim dalam penetapan akhir rekomendasi angka kredit sebelum ditetapkan oleh pejabat yang berwenang. Mekanisme sidang penetapan angka kredit. Yang pertama, kehadiran tim setidaknya setengah ditambah 1 dari keseluruhan tim penilai. Kemudian, ketua tim penilai memimpin sidang pleno dengan mempersilahkan setiap peserta memaparkan hasil verifikasi Dupak. Selanjutnya, setiap peserta memberikan tanggapan atau persetujuan atas hasil penilaian yang telah dipaparkan. Lalu, melakukan voting dalam hal tidak terdapat titik temu. Tim penilai dan ketua membubuhi tanda tangan pada hasil penilaian yang telah disetujui. Kemudian, menyampaikan hasil pleno kepada kesekretariatan untuk dibuat dokumen PAK. Langkah terakhir yaitu adalah menandatangani berita acara sidang pleno angka kredit. Langkah terakhir yaitu adalah penetapan angka kredit. Penetapan angka kredit adalah proses menentukan capaian akhir satuan angka kredit jabatan fungsional Pol PP dalam bentuk dokumen tertulis oleh pejabat yang telah ditentukan sebagaimana aturan yang berlaku. Nah, dokumen penetapan angka kredit dalam jabatan fungsional Pol PP ini berpedoman pada anak lampiran 19 Peraturan Bersama Mendagri dan Kepala BKN nomor 34 dan nomor 9 tahun 2015. Berikut ini adalah rincian nilai angka kredit untuk jabatan fungsional Pol PP tingkat terampil. Ada beberapa subunsuran dinilai, yaitu yang pertama adalah pendidikan, kemudian penegakan perda, serta penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat. Rincian nilai angka kredit untuk Pol PP tingkat terampil ada tingkat pemula, pelaksana lanjutan atau mahir, lalu ada penyelia, serta beberapa bukti fisiknya harus dilampirkan. Selanjutnya yaitu rincian nilai angka kredit jabatan fungsional Pol PP tingkat terampil. Untuk subunsur yang dinilai yaitu adalah pengembangan profesi. Di situ dapat dilihat beberapa cara yang dapat dilakukan untuk menambah nilai angka kredit serta beberapa bukti fisik yang harus dilampirkan. Kemudian di sini dapat dilihat yaitu adalah unsur penunjang untuk jabatan fungsional Pol PP tingkat terampil. Ada beberapa yang dapat dilakukan dan juga ada nilai angka kredit serta bukti fisik yang harus dilampirkan untuk penetapan Dupak. Berikut adalah rincian nilai angka kredit untuk jabatan fungsional Pol PP tingkat ahli. Unsur pertama sama seperti sebelumnya, yaitu adalah pendidikan dan juga terkait penegakan perda. Ada rincian nilai angka kredit Pol PP tingkat ahli yaitu tingkat pertama, muda dan madya serta bukti fisiknya. Selanjutnya, subunsur yang dinilai adalah penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat dan juga pengembangan profesi untuk jabatan fungsional Pol PP tingkat ahli. Ada nilai angka kredit dan juga bukti yang harus dilampirkan. Berikutnya yaitu unsur penunjang untuk jabatan fungsional Pol PP tingkat ahli beserta angka kredit dan bukti fisik yang harus dilampirkan. Ini adalah jenjang jabatan fungsional Pol PP untuk kategori terampil dan kategori ahli, yaitu ada golongan, jumlah angka kredit, dan juga kebutuhan naik pangkat 1 tingkat,
nilai angka kredit karya tulis ilmiah, serta tunjangan jabatan dan tunjangan kinerja. Yang terakhir yaitu adalah batas usia pensiun untuk fungsional Pol PP. Berikut adalah contoh kenaikan pangkat jabatan fungsional Pol PP tingkat terampil. Jumlah angka kredit kumulatif yang diperlukan untuk kenaikan pangkat Pol PP pengatur atau 2C ke pengatur tingkat 1, 2D adalah 80 poin. Dengan nilai in-passing 60 harus mencari angka kredit sebesar 20 poin. Jadi seorang Pol PP itu harus mengumpulkan nilai yang cukup untuk naik pangkat, yaitu dengan melakukan kegiatan-kegiatan yang nantinya akan dijumlahkan dengan nilai angka kredit sehingga memenuhi syarat untuk naik jabatan. Selanjutnya yaitu adalah contoh kenaikan pangkat jabatan fungsional Pol PP tingkat ahli. Jumlah angka kredit kumulatif yang diperlukan untuk kenaikan pangkat Pol PP ahli pertama atau 3A ke ahli muda 3C dengan angka kredit sebesar 200 poin dengan nilai in-passing 150. Jadi harus mencari angka kredit sebesar 50 poin. Sama dengan kenaikan pangkat jabatan fungsional Pol PP tingkat terampil, seorang Pol PP harus memenuhi nilai angka kredit tersebut, yaitu dengan melakukan beberapa kegiatan agar nilai tersebut cukup untuk dilaksanakan kenaikan pangkat. Demikianlah pemaparan materi yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.